5 cara budidaya ikan bandeng di air tawar agar hasil melimpah. Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu juga ikan bandeng cukup difavoritkan sebagai salah satu hidangan yang menggugah selera. Salah satu menu yang berbahan dasar dari ikan bandeng ialah bandeng presto yang pastinya kelezatannya sudah sangat dikenal. Permintaan dan harga ikan bandeng juga relatif stabil di pasaran, sehingga tidak salah jika banyak yang tertarik untuk membudidayakannya. Di habitat aslinya, ikan bandeng merupakan jenis ikan air payau. Namun, kini telah hadir varietas ikan bandeng air tawar yang ternyata lebih mudah dalam hal pemeliharaan dan perawatannya. Tentunya ini menjadi solusi bagi para pembudidaya yang lokasinya jauh dari daerah pantai. Sebab, budidaya ikan bandeng air tawar ini tentunya hampir mirip dengan budidaya ikan tawar lainnya. Oleh karena itu, kali ini kita akan menjelaskan secara lengkap mengenai 5 cara budidaya ikan bandeng di air tawar agar panen melimpah. Persiapkan lahan kolam ikan. Tahap awal dalam budidaya ikan bandeng di air tawar tentunya ialah menyiapkan kolam ikan. Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, antara lain tentukan lokasi yang tepat yang akan digunakan dalam pembuatan kolam. Mengingat ini merupakan budidaya ikan bandeng di air tawar, maka sebaiknya kolam yang dipakai ialah kolam air tawar. Anda bisa menggunakan genangan air sawah ataupun air dalam. Pastikan kedalaman genangan air tersebut tidak terlampau dalam. Tentukan juga panjang dan lebar atau luasan kolam. Sebab luas kolam inilah yang kemudian akan digunakan sebagai dasar perhitungan bibit yang akan digunakan. Luas kolam harus sesuai dengan jumlah populasi ikan bandeng. Sebab jika terlalu banyak ikannya dan kolam berukuran kecil, maka pertumbuhan ikan tidak akan optimal. Karena kolam yang digunakan merupakan kolam baru, maka sebaiknya terlebih dahulu tumbuhkan plankton alami agar ikan bisa mencari makan secara alami. Cara mudah yang bisa dipakai untuk menumbuhkan plankton adalah dengan menggaruk tanah atau area kolam. Pemilihan benih ikan bandeng. Selanjutnya tahapan yang harus dilakukan ialah memilih benih ikan bandeng. Pemilihan benih ini harus dilakukan secara seksama. Sebab jika asal-asalan, maka Anda bisa mendapatkan benih yang tidak berkualitas, maka tentunya akan berpengaruh pada produktivitas hasil panen. Oleh sebab itu, dalam memilih benih, berikut hal-hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, periksa bagian tubuh benih apakah mengalami kecacatan atau tidak. Selanjutnya, lihat gerakan benih ikan bandeng. Benih yang berkualitas ialah benih ikan yang memiliki pergerakan yang aktif. Selain itu, benih juga harus sehat dan bebas dari hama dan penyakit. Pastikan bahwa benih yang Anda dapatkan adalah benih ikan bandeng air tawar. Oleh sebab itu, tanyakan informasi detail mengenai benih kepada penjual. Ukuran ideal benih sebaiknya telah mencapai 1 atau 2 inci. Tempatkan benih pada bak atau wadah plastik yang bersih dan beri udara atau angin. Pendebaran benih ikan di kolam. Setelah kolam dan benih siap, maka tahap selanjutnya ialah penebaran benih ikan di kolam. Sebaiknya sehari sebelum ditebar, benih ditempatkan dalam wadah atau bak besar. Kemudian setelahnya dapat langsung ditebar pada kolam. Dengan cara ini, diharapkan daya adaptasi benih dapat meningkat serta tidak mengalami stres saat berada di kolam yang baru. Hal penting yang perlu Anda perhatikan ialah pastikan bahwa benih yang Anda masukkan merupakan benih yang sehat. Sebab jika ada satu yang sakit, maka kemungkinan besar akan bisa menulari yang lainnya. Selain itu juga pastikan bahwa kepadatan kolam dan isi benih sesuai. Perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan dalam budidaya. Sebab sejak pendebaran benih hingga ikan dapat dipanen, tentunya Anda harus melakukan beberapa tahapan perawatan dan pemeliharaan yang benar. Manajemen pemberian pakan. Dalam pemberian pakan harus dilakukan dengan seksama. Sebab dalam hal ini, jika pakan diberikan terlampau sedikit, maka pertumbuhan ikan tidak akan optimal. Sebaliknya, jika diberikan terlampau banyak, maka pakan bisa jadi akan mubazir. Oleh sebab itu, pemberian pakan harus dilakukan dengan cara seperti berikut ini. Pada saat benih baru dimasukkan, sebaiknya biarkan benih ikan cukup memakan plankton-plankton yang ada di kolam. Setelah usia 1 minggu, baru benih dapat diberikan pakan berupa pelet halus. Sebab ukuran tubuh ikan masih terlampau kecil, maka sebaiknya berikan pelet yang halus.
Anda bisa menggiling atau menghaluskan pelet agar berukuran menjadi lebih kecil. Berikan pakan setiap pagi dan sore hari. Setelah benih berukuran 3 hingga 4 inci, maka Anda bisa memberikan pelet ataupun ikan tanpa perlu dihaluskan. Waktu pemberian pun masih sama, yakni pada pagi dan sore hari. Untuk dosis pemberian sendiri yang perlu diperhatikan ialah pada saat tahap awal dosis yang diberikan 5% dari bobot tubuh ikan. Selanjutnya pada tahap 2 pemberian pakan ialah sebanyak 12 hingga 15% bobot ikan. Pada saat beranjak dewasa, maka jumlah pakan yang diberikan berkisar 20 hingga 25% bobot ikan. Pemberian pakan yang sesuai dosis selain akan lebih efektif, juga akan mampu membuat pertumbuhan ikan bandeng lebih optimal. Selain itu, dikhawatirkan jika Anda tidak memperhatikan dosisnya dan jor-joran memberikan pakan, maka akan bisa berdampak pada pemborosan pakan yang diberikan. Selain itu juga, resiko ikan terkena serangan penyakit menjadi lebih besar. Sebab sisa-sisa makanan yang berkumpul lama-kelamaan akan membusuk dan tentunya beresiko buruk bagi pertumbuhan ikan. Manajemen air kolam. Selain pakan, kondisi kolam sebagai tempat hidup ikan bandeng tentunya wajib diperhatikan. Sebab kolam yang kotor dan kekurangan oksigen akan bisa membuat pertumbuhan dan perkembangan ikan terganggu. Terlebih lagi jika Anda tidak memperhatikan kualitas air, maka akan berakibat pada kesehatan ikan bandeng. Salah-salah ikan akan bisa menjadi sakit, kemudian mati, dan tentunya resiko gagal panen akan menghantui Anda. Jika Anda tidak mau hal tersebut sampai terjadi, berikut hal-hal wajib yang harus Anda lakukan. Buat saluran pembuangan dan pemasukan air. Selalu periksa kedua saluran tersebut apakah dapat mengalir dengan lancar. Pastikan air kolam mengalir dengan lancar dan tidak tersendat. Jika memang tersendat, pastikan periksa dan segera usahakan air kembali mengalir lancar. Buat kincir air pada kolam agar kadar oksigen di kolam terpenuhi. Jika kebetulan budidaya berlangsung pada musim hujan, maka buat dinding kolam lebih tinggi dari permukaan air, agar saat hujan deras air tidak meluber dan membuat ikan ikut hanyut. Panen. Setelah umur 4 bulan setelah masa budidaya, maka ikan bandeng sudah dapat mulai dipanen. Pemanenan dapat dilakukan dengan mengurangi volume air hingga hampir habis, baru kemudian dijaring. Mengingat banyaknya permintaan akan ikan bandeng tawar sebagai konsumsi, maka tentu Anda tidak perlu khawatir, pastinya hasil panen Anda selalu akan dapat terjual. Itulah 5 cara budidaya ikan bandeng di air tawar agar panen melimpah. Pastinya sangat layak dicoba sebagai potensi usaha yang menjanjikan. Apalagi permintaan ikan bandeng air tawar konsumsi semakin meningkat. Jadi tunggu apa lagi? Selamat mencoba. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.